Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Puji dan syukur, marilah kita limpahkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga selamanya tercurah limpahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya, kami ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Profesi Kependidikan Bunda Setia Wahyuningsih yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan salah satu materi dari mata kuliah Profesi Kependidikan. Sebelum beranjak kepada penyampaian materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Berikut adalah anggota dari kelompok 5. Yang pertama ada Muhammad Yusril sebagai pemateri. Yang kedua ada Puji Kusumawati sebagai pemateri. Dan yang ketiga ada Resa Nurhuda sebagai pemateri dan sebagai moderator. Oke, nah materi yang akan kami sampaikan yaitu mengenai kompetensi menuju profesionalisme. Kira-kira apa saja sih yang akan dibahas pada materi kompetensi menuju profesionalisme tersebut? Nah, untuk materi yang akan kami bahas, yang pertama ada pengertian profesionalisme guru, yang kedua faktor yang mempengaruhi guru profesional, yang ketiga syarat menjadi guru profesional, yang keempat peran guru profesional atau tenaga kependidikan, yang kelima kompetensi yang harus dimiliki oleh guru, yang keenam pengertian kompetensi profesional guru, dan yang terakhir ada kompetensi profesional guru. Nah, untuk materi yang pertama dan materi yang kedua akan disampaikan oleh pemateri pertama kami, yaitu Puji Kusumawati. Kepadanya saya persilakan. Terima kasih kepada moderator. Materi yang pertama adalah pengertian profesionalisme guru. Sebelumnya, saya akan membahas terlebih dahulu pengertian guru. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, guru adalah orang yang pekerjaannya atau mata pencahariannya atau profesinya adalah mengajar. Guru merupakan pendidik yang harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan secara nasional. Nah, secara umum, guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini melalui jalur formal pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Jadi, guru adalah profesi yang melalui tahapan pendidikan. Selanjutnya, pengertian profesionalisme. Dari segi bahasa atau etimologi, istilah profesionalisme berasal dari bahasa Inggris profession yang berarti jabatan, pekerjaan, pencaharian yang mempunyai keahlian. Profesionalisme berarti sifat yang harus dimiliki oleh setiap profesional dalam menjalankan pekerjaannya, sehingga pekerjaan tersebut dapat terlaksana atau dijalankan dengan sebaik-baiknya, penuh tanggung jawab terhadap apa yang telah dikerjakannya, dengan dilandasi pendidikan dan keterampilan yang dimilikinya. Jadi, profesionalisme menuntut keahlian khusus. Jabatan profesional tidak dapat dilakukan atau dipegang oleh sembarang orang yang tidak terlatih dan tidak disiapkan secara khusus untuk bidang yang sedang diembannya. Misalnya, seorang guru profesional yang memiliki kompetensi keguruan melalui pendidikan guru, seperti S1 PGSD, memiliki akta pendidikan, dan yang lainnya. Kemudian, kompetensi guru tersebut diperoleh dari profesionalisasi yang dilakukan sebelum menjalani profesi atau biasa disebut pre-service education maupun setelah menjalani profesi
atau yang biasa disebut in-service training. Profesionalisme guru merupakan kondisi, arah, nilai, tujuan, dan kualitas suatu keahlian dan kewenangan dalam bidang pendidikan dan pengajaran yang berkaitan dengan pekerjaan seseorang yang menjadi mata pencarian. Materi yang kedua adalah faktor yang mempengaruhi guru profesional. Faktor yang pertama adalah status akademik. Sudah dijelaskan sebelumnya bahwa profesi itu sebagai pekerjaan atau jabatan yang mensyaratkan pengetahuan dan keterampilan khusus yang diperoleh dari pendidikan akademis. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Untuk menciptakan tenaga kependidikan yang profesional, pada dasarnya dibina dan dikembangkan dari berbagai segi, yaitu yang pertama, segi teoritis. Jadi, melalui lembaga atau sekolah keguruan yang membina dan menciptakan tenaga profesional. Di sana, selain diberikan ilmu pengetahuan yang harus disampaikan kepada peserta didik, juga diberikan ilmu pengetahuan khusus untuk menunjang keprofesionalannya sebagai guru, yaitu berupa ilmu mendidik seperti cara menyampaikan materi yang baik itu seperti apa, cara membimbing yang baik itu seperti apa, dan ada ilmu jiwa. Guru juga harus mempelajari psikologi, mempelajari perkembangan kognitif dan kepribadian, karena guru bukan hanya mengajar tetapi juga sebagai penasihat dan motivator. Yang kedua adalah segi praktis, yaitu setelah mempelajari teori atau mendapatkan teori kemudian dipraktikkan. Kegiatan ini kita lakukan selama pendidikan prajabatan atau yang biasa disebut pre-service education. Nah, faktor yang kedua adalah pengalaman belajar. Dalam menghadapi peserta didik, tidaklah mudah untuk mengorganisir mereka. Masalah-masalah bisa saja terjadi saat pembelajaran. Misalnya, ada peserta didik yang sangat aktif. Ada juga peserta didik yang selalu mengobrol dengan temannya. Ada juga peserta didik yang tidak fokus mendengarkan guru menyampaikan materi karena dia malah melihat keluar kelas. Hal tersebut terjadi dikarenakan guru kurang mampu untuk menguasai dan menyesuaikan diri terhadap proses belajar mengajar yang sedang berlangsung, atau mungkin guru tidak memiliki keterampilan pengelolaan kelas, sehingga ia tidak mampu menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal, serta mampu mengembalikannya bila terjadi masalah dan gangguan. Bila guru terampil mengelola kelas dengan baik, maka akan mudah untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Kelas yang efektif mencerminkan guru dapat berdampak pada tingkah laku dan hasil belajar siswa. Untuk itu, guru harus membuat perencanaan pengelolaan dan pengajaran agar siswa berhasil dan mencapai tujuan. Yang ketiga, mencintai profesi sebagai guru. Jika kita mencintai profesi sebagai guru, maka akan mendorong individu yang melakukan sebagai usaha dan pengorbanan. Dalam melakukan sesuatu akan lebih berhasil dan akan lebih baik apabila disertai dengan adanya rasa mencintai terhadap apa yang dilakukannya itu. Dengan kita mencintai suatu pekerjaan, maka akan timbul rasa ikhlas dan semangat dalam mengerjakannya. Saat memutuskan untuk berprofesi sebagai guru, perlu ditanamkan dalam diri kita, inilah bentuk pengabdian. Dengan begitu, setiap kali mengajar, kita niatkan bahwa kerja kita adalah untuk ibadah. Dengan niat ibadah akan muncul keikhlasan dan kesabaran, serta memberikan kekuatan untuk selalu mencari jalan keluar setiap ada kesulitan, sehingga setiap masalah bisa diselesaikan dengan segera. Faktor yang terakhir adalah berkepribadian.
Secara bahasa, kepribadian adalah keseluruhan sifat-sifat yang merupakan watak seseorang. Dalam proses pembelajaran, guru bukan hanya bertugas menyampaikan pelajaran, bukan hanya menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan pendukung yang lain, tetapi guru wajib memiliki sikap dan kepribadian yang dapat dijadikan teladan bagi peserta didik dan anggota masyarakat yang lain. Guru, sebagai pelaksana proses pendidikan, perlu memiliki keahlian dalam melaksanakan tugasnya. Oleh karena itu, keberhasilan proses belajar mengajar sangat bergantung kepada bagaimana guru mengajar. Agar guru dapat melaksanakan tugasnya dengan efektif dan efisien, maka guru perlu memiliki kompetensi yang dapat menunjang tugasnya. Kompetensi tersebut yaitu yang pertama, kompetensi pribadi adalah kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa. Yang kedua ada kompetensi profesional adalah penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam. Yang ketiga ada kompetensi sosial adalah kemampuan untuk mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat dalam menghadapi kehidupan yang akan datang. Dan kompetensi pedagogik yaitu kemampuan pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya. Jadi faktor yang mempengaruhi guru profesional ada 4. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Puji Kusumawati yang telah memaparkan materinya. Nah, selanjutnya untuk materi yang ketiga dan materi yang keempat akan disampaikan oleh pemateri kedua kami, yaitu Muhammad Yusril. Kepadanya, saya persilakan. Oke, terima kasih ya. Tanpa basa-basi saja. Nah, kita tahu bukan jika menjadi guru itu tidak mudah. Ya, memang sih semua orang dapat menjadi guru jika memang dia menguasai suatu ilmu. Akan tetapi, apakah mereka dapat dikatakan guru profesional? Bersyukurlah lah, kita kan dapat kuliah di Fakultas Keguruan, karena disinilah kita mendapat pembelajaran awal untuk menjadi guru profesional, bahkan menjadi yang lebih baik. Nah, di sini kita belajar banyak hal tentang guru, seperti keterampilan, kemampuan khusus, mencintai pekerjaan, menjaga kode etik guru, dan lain sebagainya. Nah, berkaitan dengan menjadi guru yang profesional, apa saja syarat guru profesional itu? Nah, menurut Umar Hamalik dalam bukunya Proses Pembelajaran Mengajar, guru profesional harus memiliki persyaratan sebagai berikut. Pertama, memiliki bakat sebagai guru. Kedua, memiliki keahlian sebagai guru. Lalu, memiliki keahlian yang baik dalam terinkreditasi, lalu memiliki mental yang sehat, berbadan sehat, memiliki pengalaman dan pengetahuan yang luas. Guru juga berjiwa Pancasila, dan guru juga sebagai seorang warga negara yang baik. Nah, oleh karena syarat-syarat tersebut, kita mempelajari bagaimana profesi guru itu. Nah, dari sini, inti guru profesional itu bukanlah sembarang guru, karena guru profesional itu spesial terhadap profesinya. Nah, lalu, apa saja sih peran guru profesional itu? Sebenarnya, guru profesional dasarnya memiliki peran seperti semua guru pada umumnya. Yang membedakannya itu yaitu totalitas profesinya. Contohnya, guru sebagai perancang, yaitu menyusun kegiatan akademik atau kurikulum dan pembelajaran, menyusun kegiatan kesiswaan, lalu menyusun kebutuhan sarana prasarana, dan mengestimasi sumber-sumber pembiayaan operasional sekolah. Lalu sebagai pendidik yang menjadi tokoh panutan
dan identifikasi bagi para peserta didik dan lingkungannya. Oleh karena itu, guru harus memiliki standar kualitas pribadi tertentu yang mencakup tanggung jawab, wibawa, dan disiplin. Nah, selanjutnya, guru sebagai penggerak, yaitu mobilisator yang mendorong dan menggerakkan sistem organisasi sekolah. Untuk melaksanakan fungsi-fungsi tersebut, seorang guru harus memiliki kemampuan intelektual, misalkan mempunyai jiwa visioner, kreator, dan peneliti, jiwa rasional, dan jiwa untuk maju, kepribadian seperti luwes, wibawa, adil, dan bijaksana, juga jujur. Lalu yang terakhir, sebagai evaluator, yaitu melakukan evaluasi atau penilaian terhadap aktivitas yang telah dikerjakan dalam sistem sekolah. Peran ini penting karena guru sebagai pelaku utama dalam menentukan pilihan serta kebijakan yang relevan demi kebaikan sistem yang ada di sekolah, baik menyangkut kurikulum, pengajaran, sarana, prasarana, sasaran, dan juga tujuan. Ya, mungkin hanya sampai di sini, dan hanya itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Selebihnya ada referensi yang mencakup banyak sekali tentang keprofesian guru dan keprofesionalan guru. Nah, semoga saja kalian tidak puas dan membaca lebih banyak. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada Muhammad Yusril yang telah menyampaikan materinya, dan materi yang kelima, keenam, dan ketujuh akan disampaikan oleh saya sendiri. Nah, baik teman-teman, materi selanjutnya yaitu mengenai kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa guru sebagai pelaksana proses pendidikan perlu memiliki keahlian dalam melaksanakan tugasnya. Oleh karena itu, keberhasilan dalam proses belajar mengajar sangat tergantung kepada bagaimana guru itu mengajar. Nah, agar guru dapat melaksanakan tugasnya dengan efektif dan efisien, maka guru itu perlu memiliki kompetensi yang menunjang tugasnya yang disebut dengan kompetensi guru profesional. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa seorang guru itu harus memiliki 4 kompetensi. Nah, 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru itu diantaranya yang pertama yaitu kompetensi pribadi. Tentunya teman-teman semua sudah mengetahuinya mengenai hal ini. Nah, kompetensi pribadi ini adalah kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia. Nah, jadi seorang guru itu tentunya harus bersikap dewasa, bersikap stabil dalam mengajar, kemudian bersikap arif, serta berwibawa juga, kemudian bisa menjadi teladan bagi peserta didiknya, dan tidak lupa berakhlak mulia. Nah, yang kedua yaitu kompetensi profesional. Nah, apa sih kompetensi profesional itu? Nah, di sini kompetensi profesional adalah penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang mencakup penguasaan materi kurikulum mata pelajaran di sekolah dan substansi keilmuan yang menaungi materinya, serta penugasan terhadap struktur dan metodologi keilmuannya. Nah, jadi di sini seorang guru itu dituntut untuk dapat menguasai materi pembelajaran secara luas dan mendalam. Artinya apabila suatu materi itu dijelaskan, kemudian ada peserta didik yang menanyakan, sehingga guru itu dapat menjawab pertanyaan dari peserta didik tersebut, karena guru itu sudah menguasai materi pembelajaran tersebut, sehingga ia dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang timbul dari peserta didiknya tersebut.
Nah, yang ketiga ada kompetensi sosial. Nah, di sini kemampuan sosial tenaga kependidikan adalah salah satu daya atau kemampuan tenaga kependidikan untuk mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang baik serta kemampuan untuk mendidik. Nah, selain itu juga dapat membimbing masyarakat dalam menghadapi kehidupan yang akan datang. Nah, di sini kompetensi sosial ini dituntut agar pendidik itu mampu mempersiapkan peserta didiknya untuk menjadi anggota masyarakat yang baik. Nah, baik di sini seperti apa sih? Misalnya dapat berbudi baik terhadap sesama, bisa saling tolong-menolong, kemudian bisa saling bekerja sama seperti mengikuti gotong royong dan lain sebagainya. Nah, kemudian tenaga kependidikan itu harus mampu berkomunikasi dengan masyarakat, mampu bergaul dan melayani masyarakat dengan baik. Nah, jadi seorang tenaga kependidikan itu bukan hanya bertugas di lembaga pendidikan saja, akan tetapi mampu juga berkomunikasi dengan masyarakat, bisa bergaul atau berbaur. Nah, kemudian dapat melayani masyarakat juga dengan baik, mampu mendorong dan menunjang kreativitas masyarakat, serta menjaga emosi dan perilaku yang tidak baik. Tentunya, seorang pendidik itu kan sudah dituntut untuk memiliki akhlak yang mulia. Tentunya, perilaku dari pendidik tersebut akan baik dan tidak mungkin berperilaku tidak baik. Nah, seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu kompetensi pedagogik. Nah, kompetensi pedagogik ini adalah kemampuan pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Nah, dari sini jadi seorang guru itu atau seorang pendidik itu dapat memahami terhadap peserta didiknya. Nah, selain itu juga dapat mengevaluasi hasil belajar, kemudian dapat mengembangkan potensi yang dimiliki oleh peserta didiknya hingga bisa diaktualisasikan. Jadi seorang guru tidak hanya menyampaikan materi di dalam kelas saja, mereka juga dapat mengembangkan apa-apa yang dimiliki seperti potensi yang dimiliki oleh peserta didiknya agar dapat diaktualisasikan. Nah, mungkin itu mengenai kompetensi yang harus dimiliki oleh guru. Nah, baik. Selanjutnya yaitu mengenai pengertian kompetensi profesional guru. Nah, kompetensi profesional guru ini terdapat beberapa pengertian dari sudut pandang yang berbeda. Nah, yang pertama ini mengartikan bahwa kompetensi profesional guru itu merupakan kemampuan guru dalam menguasai mata pelajaran yang digunakan yang di dalamnya terdapat penguasaan terhadap rencana pembelajaran, keterkaitan dengan mata pelajaran, dan bahan ajar. Nah, jadi di sini seperti guru pendidikan agama Islam. Nah, harus menguasai materi segala yang berkaitan dengan agama Islam, baik akidah, akhlak, sejarah kebudayaan Islam, dan fikih, mampu menerapkan materi dalam sehari-hari dan mampu mengkoneksikan dengan mata pelajaran terkait. Nah, kemudian yang kedua ada menurut UNO. Menurut UNO ini, kompetensi profesional guru adalah seperangkat kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang guru agar ia dapat melaksanakan tugas mengajar dengan berhasil. Nah, jadi tidak jauh berbeda mengenai pengertiannya, yaitu seperangkat kemampuan, jadi kemampuan seorang guru gitu ya. Kemudian yang ketiga ada
menurut Tiller. Nah, menurut Tiller ini kompetensi profesional yang perlu dimiliki oleh setiap guru itu antara lain kemampuan untuk mengembangkan kepribadian pribadi peserta didik, khususnya kemampuan intelektualnya, kemudian serta membawa peserta didik menjadi anggota masyarakat Indonesia yang bersatu berdasarkan Pancasila. Nah, selanjutnya jadi guru profesional itu adalah berdasarkan 3 pendapat di atas, seorang guru profesional itu adalah mereka yang menguasai falsafah pendidikan nasional, pengetahuan yang luas, khususnya dalam pelajaran yang akan diberikan kepada siswa, memiliki kemampuan menyusun program pembelajaran dan melaksanakannya. Nah, selain itu juga guru profesional dapat mengadakan penilaian dalam proses pembelajaran, melakukan bimbingan kepada siswa untuk mencapai tujuan program pembelajaran. Selain itu juga sebagai administrator dan sebagai komunikator. Mungkin itu untuk pengertian kompetensi profesional guru. Nah, baik. Selanjutnya yaitu mengenai kompetensi profesional guru. Telah dijelaskan tadi mengenai pengertiannya. Nah, sekarang ada 10 kompetensi guru menurut proyek pembinaan pendidikan guru atau P3G. Nah, yang pertama yaitu menguasai bahan. Nah, di sini seorang guru itu dituntut untuk dapat menguasai bahan. Bahan di sini itu tentunya untuk belajar mengajar atau kegiatan belajar mengajar KBM. Nah, selanjutnya yaitu mengelola program belajar mengajar. Setelah menguasai bahan yang telah disiapkan untuk kegiatan belajar mengajar, kemudian guru itu dituntut untuk dapat mengelola. Nah, bagaimana untuk program belajar mengajar tersebut berlangsung. Kemudian yang ketiga ada mengelola kelas. Nah, setelah dapat mengelola program belajar mengajar, guru tersebut juga harus dapat mengelola kelas, keadaan kelas agar terjadi pembelajaran yang nyaman baik untuk pendidiknya, nyaman untuk peserta didiknya. Kemudian yang keempat yaitu menggunakan media atau sumber belajar. Nah, jadi jangan hanya terpatok terhadap satu sumber belajar saja. Misalnya dari buku bahan ajar yang telah disediakan oleh sekolah saja. Nah, di sini guru dapat menggunakan media atau sumber belajar lain. Misalnya dalam pembelajaran matematika, guru itu dapat mengkolaborasikan dengan beberapa aplikasi yang digunakan yang sesuai dengan materi pembelajaran yang disampaikan, seperti dengan menggunakan Geometry Sketchpad, kemudian dengan menggunakan Kebri ataupun aplikasi yang lainnya yang menunjang pembelajaran. Kemudian yang kelima yaitu menguasai landasan pendidikan. Nah, jadi di sini seorang guru itu harus dapat menguasai landasan pendidikan. Apa saja yang tercantum atau yang seharusnya ada dalam landasan pendidikan itu. Kemudian yang keenam yaitu mengelola interaksi belajar mengajar. Nah, kan tadi juga telah disebutkan bahwa guru itu sebagai komunikator. Nah, jadi di sini seorang guru itu harus bisa mengelola interaksi belajar mengajar, khususnya interaksi dengan peserta didik ketika kegiatan belajar mengajar, agar tidak ada rasa jenuh atau tidak ada rasa bosan yang dirasakan oleh peserta didik. Kemudian yang ketujuh yaitu menilai prestasi belajar mengajar. Nah, mungkin di sini bisa tergolong kepada kegiatan evaluasi hasil pembelajaran.
yang kedelapan yaitu mengenal fungsi bimbingan dan penyuluhan. Nah, kan seperti yang telah kita ketahui bahwa seorang guru itu juga bukan hanya sekedar mengajar saja, akan tetapi dia juga sebagai konselor. Nah, di sini seorang guru itu dapat mengenal fungsi bimbingan dan penyuluhan ketika peserta didiknya mengalami suatu permasalahan, maka guru dapat menyelesaikan persoalan atau permasalahan yang dialami oleh peserta didiknya tersebut. Kemudian yang kesembilan yaitu mengenal dan menyelenggarakan administrasi sekolah. Nah, seorang guru juga harus dapat mengenal. Selain mengenal juga harus menyelenggarakan. Menyelenggarakan apa? Administrasi sekolah. Kemudian yang ke-10 yaitu memahami dan menafsirkan hasil penelitian guna keperluan pengajaran. Nah, di sini guru juga bukan hanya sekedar mengajar saja, akan tetapi harus memahami dan menafsirkan hasil penelitian. Ketika guru melaksanakan penelitian atau mereview kembali penelitian yang telah dilakukan oleh orang lain, kemudian dipahami dan ditafsirkan dari penelitian tersebut. Nah, dari kegiatan tersebut digunakan untuk keperluan pengajaran. Nah, di sini dapat dari penelitian tersebut untuk kemajuan dalam proses pengajaran. Nah, mungkin itu ada 10 kompetensi guru menurut P3G. Nah, selanjutnya ada kemampuan yang harus dipenuhi sebagai guru yang profesional. Nah, kira-kira apa saja kemampuan tersebut? Nah, yang pertama yaitu kemampuan merencanakan program belajar mengajar. Nah, di sini sebelum membuat perencanaan pembelajaran, guru itu terlebih dahulu harus mengerti tujuan. Dalam kurikulum mengenal rencana proses pembelajaran atau RPP. Di dalamnya itu ada tujuan, isi bahan materi pelajaran, metode dan teknik pembelajaran, serta evaluasi atau penilaian. Kemudian yang kedua yaitu melaksanakan atau mengelola proses belajar mengajar. Nah, di sini tahap ini merupakan lanjutan dari tahap sebelumnya, yaitu tahap pelaksanaan proses belajar mengajar. Nah, proses belajar mengajar ini dibutuhkan keaktifan guru dan murid, keterampilan guru dalam mengajar, pengetahuan guru, serta penggunaan strategi dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian yang ketiga yaitu menilai kemajuan proses belajar mengajar. Nah, dalam menilai kemajuan proses belajar mengajar ini, seorang guru harus mampu memberikan penilaian, baik secara ilminatif, observatif, ataupun struktural objektif. Kemudian yang keempat yaitu menguasai bahan pelajaran. Nah, kemampuan menguasai bahan pelajaran ini merupakan bagian integral dalam proses belajar mengajar. Semakin tinggi penguasaan seorang guru ini, maka semakin membaiklah kualitas peserta didik. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Nah, mungkin itulah materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.